Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa an qalili nahwi dami ghairihi, juga dimaksud apa darah sedikitnya, sebesar darahnya orang lain. Maksud apa sedikitnya sebesar darahnya orang lain. Maksudnya ada juga bahasa kita kan dari kemarin adalah najis yang dimaksud. Salah satu najis yang dimaksud adalah darah sedikit yang orang lain luka, ada darahnya, kemudian mengenai tubuh kita, terkena kepada tubuh kita, maka itu dimaksud kalau sedikit. Catatannya kalau sedikit, temanmu luka, darahnya terkena kepada kita, mengenai kita, maka itu maksud asal sedikit. Ai ajnabi artinya orang lain, ghairi muwalladin yang tidak muwalladun, ghairi muwalladin yang tidak muwalladun. Selama najisnya itu bukan najis muwalladun, berupa darah misalnya darah orang lain atau darahnya hewan, darahnya binatang lain, maka itu dimaksud asal sedikit. Yang penting bukan muwalladun. Seperti najisnya anjing misalnya, tak bisa ya. Bismillah fikasirotin, berbedaannya dengan darah yang banyak. Kalau banyak tadi maksud maksudnya begitu. Berbedaannya dengan darah banyak. Kalau darah banyak tadi maksud. Kalau di atas itu kan, kalau darahnya nyamuk, darahnya hewan-hewan yang tak memiliki darah, itu kan dimaksud meskipun banyak. Yang penting tidak karena dipencet, tidak ditindas kemarin. Ya, selama tidak dipencet tak masalah kemarin. Tapi kalau darahnya orang lain itu dimaksud kalau sedikit, kalau banyak tak dimaksud. Wamin dan ini termasuk dari darah orang lain, darah ajnabi. Wamin dan ini termasuk dari darahnya orang lain. Kama qala sebagaimana berkata Al-Adroni, siapa Al-Adroni? Kama qala sebagaimana berkata Al-Adroni, siapa Al-Adroni? Ilah termasuk dari darah orang lain, damun ada darah. Damun ada darah. Damun itu menjadi mukadam akhwat. Minhu itu muqaddam. Damun ada darah, infas orang yang terpisah apa darah? Infas orang yang terpisah apa darah? Terpisah min badanihi dari tubuhnya man, min badanihi dari tubuhnya man. Tsumma asabah, kemudian menimpa atau mengenai apa darahku kepada man. Tsumma asabah, kemudian mengenai atau menimpa apa darahku kepada man. Tadi kan yang dimaksud itu kalau darahnya orang lain atau darahnya hewan lain. Sekarang bagaimana kalau darah tadi berasal dari kita sendiri? Atau misalnya kita tadi berdarah, darahnya ada di sini misalnya, ada di lantai. Kemudian darah kita sendiri tadi itu mengena kepada tubuh kita sendiri. Tadi kan ada lantai, kemudian kita terkena kepada kita, tapi sedikit. Maka itu juga dimaksud, kalau banyak kali maksud. Karena kalau sudah terpisah dari tubuh kita, maka darah tadi itu dianggap sebagai darah beda, darahnya orang lain gitu. Meskipun darah kita sendiri, kalau sudah berpisah dari tubuh kita, itu dianggap bukan dari kita, dianggap darahnya orang lain gitu. Sehingga hukumnya sama dengan darahnya orang lain seperti tadi. Intinya begini teman-teman, pembahasan yang pertama ini adalah menjelaskan darah yang tak berasal dari kita itu dimaksud kalau sedikit. Contoh misalnya kalian sedang menyembelih, kalau perempuan kan tidak mungkin menyembelih ayam kan ya. Misalnya ada orang menyembelih hewan, ayam ataupun kambing ataupun sapi.
kemudian ada 1 atau 2 tetes yang darahnya hewan tadi itu mengena kepada tubuh kita yang sedang menyembelih, maka itu dimakfu tak masalah. Kalau hanya 1 atau 2 tetes itu sedikit, tapi kalau banyak misalnya, maka itu tak dimakfu. Bagaimana Gus kalau misalnya sebenarnya itu darah yang menimpa kepada tubuh kita itu hanya 1 2 tetes tapi banyak, maksudnya 1 titik tapi banyak gitu loh, ya kan? Tapi banyak titik darah tapi banyak sampai ke tubuh misalnya, maka itu sudah ulama. Ada yang mengatakan itu dikategorikan sebagai darah banyak karena kalau dikumpulkan kan nanti banyak kan ya. Ada yang mengatakan itu sedikit karena 1 titik begini meskipun banyak, itu sudah ulama seperti itu. Ada yang mengatakan banyak, ada yang mengatakan sedikit. Atau darah kita sendiri seperti tadi, darah kita yang sudah terpisah dari tubuh kita, maka itu juga dianggap darah lain, darah yang bukan dari bagian kita. Wan qalilin nahwi dami haidin, dan dimakfu apa sedikitnya semisal darah haid, apa sedikitnya semisal darah haid. Wa ru'afin, dan mimisan, darah mimisan. Wa ru'afin, dan darah mimisan. Darah haid kalau sedikit dimakfu. Jadi perempuan yang biasanya kalau laki-laki tak mungkin, jarang sekali juga tak mungkin, jarang kalau laki-laki terkena darah haid. Kalau perempuan sering terkena darah haid. Jadi kalau kalian baju atau tubuh kalian terkena darah haid, kalau sedikit itu dimakfu. Kalau sedikit ya dimakfu. 1 atau 2 tetes misalnya kesenggol, kembali yang ada darahnya misalnya kesenggol dengan pakaian, kalau sedikit dimakfu di dalam sholat. Sekali lagi dimakfunya itu di dalam sholat. Kalau di dalam air tak dimakfu, terkena darah haid najis. Makanya kalau misalnya pakaian dalam kalian itu terkena najis, ingin mencuci pakaian dalam yang terkena najis haid tadi itu harus dibedakan dengan air yang sedikit. Disucikan dulu baru nanti dikumpulkan dengan baju-baju yang lain supaya najis itu tidak menyebar kemana-mana. Sucikan dulu, kemudian cuci dengan baju-baju yang lain, itu baru benar. Jangan pakaian dalam yang terkena darah haid kemudian dicampur dicuci bareng dengan pakaian-pakaian yang lain, maka semua itu najis semua, kecuali kalau kalian itu mencucinya di sungai air banyak. Silahkan kalian kumpulkan dengan baju-baju yang lain, tak masalah. Kalau cara mencuci kalian itu masih di mesin cuci atau di bak kecil yang airnya itu tidak sampai 2 bulan, dipisahkan dulu, sucikan dulu yang najis, kemudian dikumpulkan dengan baju-baju yang lain, cuci dah, enak suci semua. Seperti itu. Kalau di dalam sholat misalnya ada darah haid sedikit misalnya, tak masalah, suci. Atau mimisan sama, darah mimisan juga dimakfu, yang penting sedikit. Kalau banyak tak dimakfu. Kama fil majmu', sebagaimana di dalam kitab majmu', sebagaimana penjelasan fil majmu' di dalam kitab majmu'. Kitab majmu' itu karangannya Imam Nawawi. Di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi menjelaskan bahwa darah haid dan darah mimisan itu dimakfu asal sedikit. Wa yuqasu, dan dikias atau disamakan. Wa yuqasu, dan dikiaskan atau disamakan bihima, dengan keduanya, darah haid dan darah mimisan. Bihima, dengan darah haid dan darah mimisan disamakan sa'ilul manafidi, apa itu tembusan, lubang-lubang tembus yang ada di tubuh kita. Maksudnya sa'id dan musa'il manafidi, apa darahnya lubang tembus yang lain, apa darahnya lubang tembus yang lain, illal kharijah, kecuali sesuatu yang keluar, illal kharijah, kecuali sesuatu yang keluar, memang dari najasati, dari tempatnya najis, memang dari najasati, dari tempatnya najis. Kama hamil ghaiti, seperti tempat BAB, tempat apa?
air besar. Kamahalil waiti seperti tempat air besar. Kotoran-kotoran itu maksudnya. Kalau bahasa Madura tempat tae, atau tai ya. Kamahalil waiti seperti tempatnya kotoran. Kotoran maksudnya tempat air besar. Jadi begini, kata penjelasan di kitab ini mengatakan begini. Sama hukumnya dengan darah haid, dengan darah mimisan, itu adalah darah-darah yang keluar dari jalan tembus yang ada di tubuh kita. Jalan tembus itu seperti hidung, mata, bukan. Hidung, telinga, mulut, selain sesuatu yang keluar dari tempatnya najis. Tempatnya najis seperti tempat kencing, tempat air besar tadi itu tadi makful seperti itu. Ada seorang keluar darah, tapi darahnya itu berasal dari tempat najis, tempat air besar, tempat kencing, tak dimaksud. Selama tak keluar dari situ, seperti misalnya keluar dari mulut, keluar dari hidung, keluar dari telinga, keluar darah, itu dimaksud asal sendiri. Paham ya? Paham. Tak masalah katanya. Yang penting tidak keluar di tempat-tempat yang najis. Wal madyum adapun tolak ukur, wal madyum adapun tolak ukur fil qillati di dalam sedikit, wal kathrati dan banyak. Fil qillati di dalam sedikit, wal kathrati dan banyak. Al murfu ialah murf adalah kebiasaan. Tolak ukur yang menjadi standarisasi itu sedikit atau banyak itu adalah murf. Tidak ada standarnya kalau satu titik, kalau satu tetes itu banyak, kalau sedikit, kalau dua itu banyak, tidak begitu. Standarnya itu adalah murf. Kalau dipandang secara kebiasaan darah ini banyak maka dikatakan banyak. Kalau secara murf itu sedikit maka dikatakan sedikit. Tergantung murf. Maksudnya begini, kalau misalnya murf secara umum ya, secara umum kalau misalnya saya tunjukkan darah segini, sebundar gini, kalau saya tunjukkan kepada orang-orang begini kemudian dianggap sedikit maka jadi sedikit. Kalau menurut kebiasaan ini dianggap banyak maka menjadi banyak. Standarnya adalah murf. Meskipun segini tapi misalnya agak tebal, agak dalam segini dan dalamnya segini, tapi secara lebarnya cuma segini, maka itu bisa dikatakan banyak, ya kan? Karena standar murf. Kenapa kok standarnya? Karena di dalam syariat tidak ada standar, maka yang dikembalikan kepada murf. Karena begini, kalau di dalam syariat Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan, begitupun dengan di dalam kebahasaan juga tidak menjelaskan, maka yang menjadi standar itu adalah murf. Yang menjadi hakim atau yang menjadi penentu itu adalah murf. Apa standarnya banyak dan sedikit? Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, begitupun di dalam kebahasaan tidak ada, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi penentu itu adalah murf. Wa ma ada suatu syukkah, wa ma ada suatu syukkah yang diragukan apa ma, syukkah yang diragukan apa ma fi kathratihi di dalam banyaknya ma. Ada sesuatu diragukan apakah ini banyak atau ini, apakah ini sedikit. Lahu ialah bagi ma hukmul qalili adapun hukum sedikit, hukmul qalili adapun hukum sedikit. Lahu itu jumlah, menjadi khabarnya ma yang disebut dengan khabar sebut jumlah, disebut dengan khabar jumlah. Lahu hukmul qalili. Sesuatu kalau misalnya diragukan, orang-orang ragu. Kan tadi kan standarnya adalah dikembalikan kepada murf. Sekarang kalau kita melihat satu darah, ini banyak sedikit ya, kok ragu. Tapi kan harus dikembalikan kepada kebiasaan. Sekalipun sudah dikembalikan kebiasaan, tapi masih ragu. Kalau segini antara banyak dan sedikit, kalau segini banyak sedikit dan ragu. Kalau masih ragu seperti itu maka dihukumi sedikit, artinya hukumnya dimakfu. Kalau yakin itu banyak maka tak dimakfu. Kalau masih ragu-ragu antara sedikit dan banyak maka itu juga dimakfu karena hukumnya sebagaimana hukum sedikit. Paham ya? Karena di situ masih ragu-ragu dihukumnya suci. Kalau masih ragu-ragu itu dihukum suci.
Nah cepat tidak ya, wah udah juga masih ragu-ragu seperti itu. Tadi nyentuh apa tidak ya misalnya. Kan misalnya kalian punya wudhu, tapi kawan berinteraksi dengan lawan jenis karena beli atau apa. Tadi pas saya beli gas LPG tadi menyentuh si bapak atau tidak misalnya begitu, masih ragu-ragu, maka dikembalikan kepada asal yang sudah punya wudhu. Kalau kalian sebelum akan beli gas, beli ke toko, kalian yakin punya wudhu, tapi kemudian setelah pulang dari beli tadi itu ragu apakah wudhu batal atau tidak karena tadi menyentuh dengan bapak atau tidak ya, maka hukumnya punya wudhu. Karena masih ragu-ragu. Beda kalau misalnya sudah yakin, maka tak bisa dikembalikan ke perasaan. Oh ya yakin aku tadi itu dengan bapak, ya sudah berarti wudhu batal. Sama dengan ini ya. Lanjut. Walau tafarraq wal najasu fi mahallin walau jumi'ah kasrah kana hukumul qalil inda imam. Walau tafarraq dan seandainya terpisah-pisah an-najasu apa najis. Najisnya itu terpisah-pisah menyebarnya tapi 1-2 titik dengan jumlah yang banyak. Walau tafarraq dan seandainya terpisah-pisah an-najasu apa najis fi mahallin di satu tempat. Ya, di beberapa tempat. Walau juga dan seandainya dikumpulkan apa darah, apa najis, dan seandainya dikumpulkan apa najis kafurah maka banyak apa najis. Seandainya dikumpulkan apa najis kafurah maka banyak apa najis karena maka ada lahu ialah bagi dan najis karena maka ada lahu ialah bagi najis hukmul qalili adapun hukum sedikit hukmul qalili adapun hukum sedikit menurut imam wal kathiri dan banyak indal mutawalli menurut al-Mutawalli wal Ghazali dan al-Ghazali wa ghairihima dan selain keduanya al-Mutawalli dan al-Ghazali warajjah dan mengunggulkanmu kepada al-kafir ba'duhum siapa sebagian orang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kalau ada najis jumlahnya itu banyak tapi terpisah-pisah di sini. Di satu baju kita ini itu banyak gitu. Satu percikan banyak, seandainya dikumpulkan jumlahnya menjadi banyak secara murah, maka di situ ulama khilaf. Menurut Imam Al-Haramain itu hukumnya sedikit, dihukumnya sedikit karena kan terpisah-pisah katanya. Imam Al-Mutawalli dan Imam Al-Ghazali mengatakan itu banyak sehingga hukumnya tadi ma'fu. Dan pendapatnya Imam Al-Ghazali ini yang mengatakan itu hukumnya banyak itu didukung oleh sebagian ulama. Sekali lagi itu hukumnya khilaf, mau ikut yang mana terserah. Yang penting ada ulama yang menjadi pijakan kita. Mau mengikuti pendapatnya Imam Haramain yang mengatakan sedikit sehingga hukumnya ma'fu, monggo, tidak masalah. Nanti yang bertanggung jawab adalah Imam Haramain. Ingin mengikuti pendapatnya Imam Ghazali yang mengatakan itu banyak sehingga tadi ma'fu, monggo, tidak masalah. Nanti yang akan bertanggung jawab adalah Imam Ghazali. Yang penting punya pijakan, jangan melandaskan hukum atas keinginan pribadi. Ya, aku malas nyuci, ya sudah dah, ini dimafu. Siapa imammu? Kamu tahu siapa yang enggak tahu? Ya sudah, nggak bisa, harus memiliki imam yang menjadikan sandaran. Wa yu'fada limafu anda minahwi fasdin wa hadimin. Dan limafu anda minahwi fasdin, apa darahnya semisal fasdin itu mengangkat darahnya. Wahadimin dan berbekam, sama-sama berbekam dengannya. Dimakfu apa darahnya semisal berbekam di mahallihima di tempat keduanya
Bimahallihima di tempat keduanya, wa in kathura sekalipun banyak apa darah, wa in kathura sekalipun banyak apa darah. Pernah berbekam? Ada yang pernah berbekam? Biasanya kan kalau berbekam, kalau apa ya, cara sekarang yang sudah mulai agak modern kan biasanya menggunakan apa kayak benda lengkung gitu loh, kayak mangkok kan, nanti ada yang dilukai begini nanti keluar darah kan ya. Kalau darah bekam sekalipun banyak itu dimakfu selama masih ada di tempat berbekam. Biasanya sebundar ini itu tempat berbekam segini. Darahnya selama masih ada di bundar tadi itu dimakfu. Kalau darahnya sudah mengalir ke tempat yang lain, ke area-area yang lain, maka itu tadi makfu darahnya. Paham? Yang dimakfu sekalipun banyak, kalau berbekam kan biasanya keluar darahnya banyak sekali. Saya pernah berbekam dulu. Waktu itu saya pas mau ditugaskan ke Kalimantan Barat, kan saya orangnya pemabuk. Pemabuk itu bukan pas minum minuman ya. Makanya kalau naik bis dari sini sampai ke kota Jember paling lalu selama saya dulu. Kok kiai menugaskan saya ke Kalimantan, ya kan? Nyampe di pertengahan jalan karena naik kapal dulu itu 3 hari saya itu tak bisa duduk saja tidak bisa karena mabuk, sehingga dibekam oleh orang-orang. Dibekam menggunakan tanduk sapi kayak orang dulu. Dia tanduk sapi kemudian disilek set begitu kan, keluar darah banyak sekali. Apakah itu dimakfu? Hukumnya dimakfu selama masih di area bekam tadi. Kan banyak kan? Tak masalah, yang penting tidak sampai keluar dari area bekam tadi. Kalau sampai keluar biasanya kan mereka di punggung. Biasanya kalau di punggung itu kan rawan mengalir kemana-mana. Kalau sampai mengalir atau keluar dari area bekam tadi, hukumnya tak dimakfu. Tak dimakfu, kecuali sedikit. Seperti yang dijelaskan di atas. Kalau misalnya sedikit dimakfu, tapi kalau banyak, kalau dalam bekam banyak, itu dimakfu kalau masih di area bekam. Kalau sudah mengalir maka tadi. Ini penting. Artinya kalau sudah memisah seperti tadi, darahnya itu tak keluar dari area bekam, kalian diperbolehkan untuk langsung melaksanakan sholat. Hanya begitu. Kan kemarin ini istri saya kan berbekam, kan darahnya banyak. Saya tanya, darahmu tadi pas berbekam sampai mengalir apa tidak, sampai keluar area apa tidak? Makanya keluar. Oh, kalau sampai keluar berarti kamu harus mandi. Supaya apa? Supaya sholatmu nanti sah. Kalau habis bekam tapi tidak mandi, padahal tadi darahnya itu mengalir kemana-mana, maka hukum sholatnya tidak sah. Penting. Kalau kalian berbekam ini, perhatikan apakah tadi mengalir atau tidak darahnya. Karena biasanya orang yang terapi bekam itu, orang yang melaksanakan terapi bekam, biasanya melarang pasiennya untuk mandi setelah berbekam. Biasanya kan begitu. Ada yang melarang, ada yang tidak mungkin. Tapi saya tak bisa mengatakan semuanya ya. Biasanya itu dilarang untuk mandi karena baru darahnya itu baru dikeluarkan. Jadi jangan langsung di kena air, takutnya nanti masuk angin atau bagaimana, karena begitu. Kalau misalnya kalian sudah sampai mengalir darahnya, meskipun dilarang oleh orang yang membekam kalian, itu tetap harus mandi karena ibadah kalian tidak sah kalau seperti itu. Kecuali kalau bisa dipastikan tidak ada darah yang mengalir ke area-area yang lain, maka boleh langsung sholat. Wudhu dulu baru sholat. Paham di sini ya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa yuqfa dan dimakfu. Watasiku dan sah. Watasiku dan sah. Sholat tuman apa sholatnya orang. Sholat tuman apa sholatnya orang. Adna yang mengeluarkan darah. Ada yang mengeluarkan darah litatuhu, apa gusinya eman, qabla wasdil fami, sebelum membasuh mulut.
sebelum berkumur. Asal sholatnya orang yang gusinya itu keluar darah, sholatnya itu dilakukan sebelum berkumur. Idza lam yabtali, apabila tidak menelan siapa man. Idza lam yabtali, selama atau apabila tidak menelan siapa man, riqahu kepada ludahnya man, riqahu kepada ludahnya man fiha di dalam sholat. Seseorang gusinya berdarah, sebelum berkumur-kumur dia sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Maka hukumnya dimakfu dan sholatnya sah selama, dengan catatan ketika dia di dalam sholat tidak menelan ludah. Tak boleh menelan ludah karena mulutnya tadi sudah najis dengan darah gusi. Tak boleh menelan, ya sudah, biarkan darahnya itu ada di area mulut saja, jangan sampai ditelan. Karena kalau ditelan kan nanti malah menelan benda yang najis, benda yang selain ludah. Atau hukumnya batal kan? Hukumnya ada masalah sah sholat dengan keadaan mulut najis karena darah gusi. Kenapa kok dimakfu dan sholatnya itu sali'anna daman lithati? Karena sesungguhnya darah gusi makfuun anhu ialah dimakfu, makfuun anhu ialah dimakfu bin nisbati, dengan dinisbatkan, bin nisbati dengan dikaitkan, ila rikih kepada ludah, ila rikih kepada ludah. Karena darah gusi itu kalau kita kaitkan dengan ludah maka hukumnya makfu. Gusi, darah gusi dikaitkan dengan ludah itu, dikaitkan dengan ludah itu bukan. Artinya darahnya tak berhenti, terus keluar. Biasanya kami misal begitu, keluar kok. Bagaimana sholatnya? Fa'in roja, maka jika berharap siapa man. Fa'in roja, maka jika berharap siapa man, ingkito ahu kepada terputusnya darah, ingkito ahu kepada terputusnya darah, wal waktu sementara ada pun waktu, wal waktu sementara ada pun waktu, mutawassak mengkira masih luas, masih lama. Intadoroh, maka menunggu siapa manhu kepada mimisan, kamu kepada darah. Intadoroh, maka menunggu siapa manhu kepada darah. Wa'illa, jika tidak waktunya, jika tidak wa'illa, jika tidak dalam kurung tidak ada harapan terputusnya darah atau waktunya itu sudah mepet. Wa'illa, jika tidak tahaffadhah, maka menunggu maka menjaga siapa man, tahaffadhah, maka menjaga siapa man kepada darah. Kasalisi, sebagaimana orang yang beser, kasalisi sebagaimana orang yang beser. Jadi begini, di sini ada kasus lagi. Ada seseorang sebelum sholat dia mimisan, darahnya mengalir terus. Bagaimana cara dia untuk melaksanakan sholat? Maka ditafsir. Tafsirannya, kalau memang dia bisa, ada kemungkinan, kalau ada kemungkinan darahnya itu akan segera selesai, akan segera berhenti, maka boleh ditunggu sampai darahnya itu berhenti dan waktunya masih luas. Ada kemungkinan darahnya berhenti dan waktu sholat masih luas, maka silahkan kalian tunggu sampai darahnya berhenti baru nanti melaksanakan sholat. Boleh menunda sholat untuk menunggu berhentinya darah mimisan. Yang penting waktu sholat masih panjang. Paham ya? Duhur misalnya jam 12, keluar mimisan, darahnya keluar terus, dan ada kemungkinan nanti jam 1 itu berhenti darahnya, maka silahkan kamu tunda sholatmu demi menyelesaikan darahnya, menunggu darahnya itu selesai. Jam 1 tidak salah, nanti sholatnya jam 1. Bagaimana kalau misalnya waktunya sudah mepet, darah mimisan tidak ada kemungkinan selesai sampai di dalam waktu, tidak selesai di waktu sholat itu, maka cara sholatnya harus dengan cara menjaga darah tadi. Menjaga maksudnya diberi pembalut, bukan pembalut, apa namanya? Diberi kapas, kain dan semisalnya, itu artinya menjaga. Biasanya dikasih tisu boleh, dikasih kapas boleh.
Kalau waktunya sudah mepet, maka harus sholat tapi dengan cara menjaga darah jangan sampai keluar. Dikasih kapas, dikasih tisu, silahkan. Intinya harus dijaga kalau waktunya sudah mepet. Sebagaimana orang yang beser, biasanya kan orang beser itu kan sedikit-sedikit tipis, sedikit-sedikit tipis kan begitu kan ya. Kalau seperti itu kan harus menjaga pipisnya jangan sampai kemana-mana dengan cara menggunakan pembalut atau kalau laki-laki bisa menggunakan kapas dan semisalnya. Hilafan berbeda halnya liman bagi seorang zamah yang menduga siapa man intidorahu kepada menunggu darah, wa in kharaja sekalipun keluar al-waktu apa waktu, wa in kharaja sekalipun keluar al-waktu apa waktu. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan sekalipun waktunya mepet, orang yang mimisan tadi itu wajib menunggu sampai darahnya berhenti. Sekalipun waktu sholat sudah tidak ada, sekalipun waktu sholat itu sampai keluar, sampai habis. Jadi misalnya waktu duhur sudah mepet, keluar darah mimisan, maka silahkan tunggu darahnya sampai berhenti sekalipun sampai waktu asar. Tak masalah, berarti meninggalkan sholat duhur katanya tak masalah. Menurut satu pendapat ini. Tapi ini pendapatnya rumah ya. Yang bagus itu atau yang benar itu adalah sholat tapi dengan cara disumbat darah mimisan tadi. Kama tu'akhiru sebagaimana ditunda apa sholat, kama tu'akhiru sebagaimana ditunda apa sholat, liwasdi thawbihi untuk membasuh bajunya iman, liwasdi thawbihi untuk membasuh pakaiannya iman, al-mutanajjis dan mutanajjis, wa in kharaja sekalipun keluar apa waktu. Karena dikiaskan, karena disamakan dengan seseorang diperbolehkan untuk menunda waktu sholat, menunda pelaksanaan sholat demi untuk membasuh baju yang mutanajjis. Kalau baju kalian mutanajjis dan kalian tak punya baju lain untuk digunakan sholat, maka boleh kalian itu basuh dulu bajunya, sholatnya dilakukan nanti. Katanya begitu kata ulama ini, karena dikiaskan dengan itu. Boleh untuk menunda sholat demi mensucikan bajunya. Wayufarraqu dan dibedakan apa dua masalah ini. Wayufarraqu dan dibedakan biqudratiha dengan mampunya najis ini, biqudratiha dengan mampunya najis ini ala izalatin najisi atas menghilangkan najis, ala izalatin najisi atas menghilangkan najis min aslihi dari asalnya najis. Min aslihi dari asalnya najis. Falazimat maka wajib apa izalah, falazimat maka wajib apa izalahu kepada man. Falazimat maka wajib apa izalahu kepada man. Berkhilafi berbeda halnya dengan mimisan, atau berkhilafi berbeda halnya dengan najis di masalah di dalam masalah kita, di masalahnya di dalam masalah kita dalam kurung masalah mimisan, di masalah di dalam masalah kita. Tapi pendapat dia mengatakan boleh menunda sholat demi untuk menyucikan baju. Dengan begitu tadi ada orang mengatakan seperti itu. Itu direspon oleh musannif. Dua perkara tadi itu tadi kan disamakan antara darah mimisan dengan baju yang terkena najis. Sama-sama boleh menunda sholat untuk menyelesaikan dua najis ini, ya kan? Kemudian direspon oleh musannif di sini, katanya dua masalah tadi itu berbeda, tidak boleh disamakan. Kalau mimisan tak boleh menunda waktu sholat. Kalau ada baju najis boleh menunda waktu sholat. Kata musannif, respon musannif. Kenapa kok dibedakan? Karena kalau baju najis itu kita memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk menghilangkan najis, sehingga kita diperbolehkan untuk menunda sholat untuk menghilangkan najis yang ada di pakaian. Sedangkan najis yang berupa mimisan kita tak memiliki kudrah, tak memiliki kemampuan untuk menghilangkan najis. Bagaimana caranya kita menghilangkan najis mimisan? Wong darahnya terus mengalir, kan tak bisa kan? Kita tak memiliki kemampuan untuk menghentikan darah mimisan, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk menunda sholat demi menunggu berhentinya najis. Kalau baju kita memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk menghilangkan najis, maka diperbolehkan untuk menunda sholat. Karena kalau misalnya menunggu sampai
darah itu berhenti dan misalnya itu berhenti, bagaimana kalau misalnya darahnya terus mengalir sampai maghrib? Berarti kita akan meninggalkan 2 sholat, zuhur dan asar. Ya, kalau maghrib misalnya berhenti, kalau sampai isya belum berhenti, apakah kita terus menunggu sampai darah itu menunggu sampai besok misalnya? Kan tak mungkin kata Musoni. Makanya 2 masalah tadi itu harus dibedakan. Kalau darah misal tak boleh menunggu, tak boleh menunda waktu sholat. Kalau baginya najis itu boleh menunda waktu sholat, karena kita masih mampu untuk menghilangkan najis tersebut. Paham ya? Itu respon dari Muslim. Wan kali detin mahalli mubin wallahu. Semoga bermanfaat kira itu dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.